datang di SMA Santa Maria Kabanjari. Dan kali ini kalian bertemu dengan saya, Pak Laurentius Guru Singa, yang dikenal dengan Pak LG. Di sini saya membawakan mata pelajaran matematika tingkat lanjut. Dan kali ini saya akan berbagi video praktik baik pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran matematika tingkat lanjut kelas 12. Dan kali ini yang saya bawa adalah kelas 12-8. Dan inilah dia video praktik baik pembelajaran berdiferensiasi tingkat SMA. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke. Kemarin kita sudah membahas ya apa itu parabola, dan hari ini kita coba mempelajari unsur-unsur dari elips. Sebelum itu boleh disiapkan? Stand up, please. Ya, kita berdoa buat dia. Nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Say good day to our teacher. Good day, sir. Oke, boleh duduk. Siapa hari ini yang tidak hadir? Dan diawali dengan mengungkapkan perasaan atau suasana hati mereka sebelum belajar. Nah, ini diungkapkan melalui ekspresi yang digambarkan. Ini Ci Joel juga menggambarkan dan sangat tersenyum. Ini mengungkapkan melalui tulisan. Ini mengungkapkan secara langsung. Ini masih kembali lagi Deborah mengungkapkan melalui gambar, dan ini mengekspresikan secara langsung si Catherine. Kemudian Arnold membuat emot juga bersama Joshua dan Ricardo. Tapi Ricardo ada emot sedihnya. Mereka mengungkapkan kenapa sih mereka biasa aja sedih dan kecewa gitu. Dan di sini saya memberikan motivasi dan mencairkan kembali suasana. Selanjutnya kami sama-sama membuat kesepakatan kelas untuk hari ini. Sebelum melakukan diskusi kelompok, saya pun melakukan asesmen di awal untuk membentuk mereka. Mereka ini di mana ya berada gitu. Makanya saya menyediakan berbagai macam sumber. Ada saya buat dalam bentuk video, audio, gambar, dan tulisan. Nah, mereka di sini bebas melihat. Oh, aku sukanya di sini nanti. Aku sukanya di sini. Nah, ini sambil menunjuk mereka, ada juga sambil melihat, ada yang menonton sambil mendengarkan juga. Disinilah pembelajaran yang saya buat secara model baru, yaitu menentukan mereka sesuai gaya belajar dan kemampuannya. Nah, di sini saya meletakkan gambar sebuah bumi, ada planet, dan mereka menunjukkan yang mana yang menyerupai elips. Di sini saya tahu kemampuan mereka itu di level tinggi, sedang atau rendah. Jadi selain gaya belajarnya, saya juga menyesuaikan dengan kemampuannya. Lalu nama kelompok saya sebutkan dan mereka langsung membentuk kelompoknya sesuai dengan minat dan bakat, gaya belajar serta kemampuan yang mereka miliki. Namun di sini saya tekankan kepada mereka bahwasanya semua kita bisa, namun berbeda bidangnya, supaya mereka merasa dirinya oh aku istimewa gitu. Nah ini kelompok yang pertama yang saya kategorikan bisa, dan mereka belajar melalui video dan audio. Di kelompok yang kedua ini memiliki kategori kemampuan yang sedang, namun bisa kita bilang, dan mereka melihat langsung dari gambar-gambar serta benda-benda yang menyerupai elips tersebut. Nah, di kelompok yang ketiga ini mereka juga memiliki gaya belajar yang melihat serta mendengarkan, namun mereka perlu masih dalam bimbingan untuk diajari beberapa hal yang dia tidak mengerti. Berbeda dengan kelompok ini lebih senang kalau belajar itu dibuat dalam lagu, dalam audio. Kalau kelompok ini mereka mencari sumber-sumber dan langsung beradu argumen satu dengan yang lainnya. Dan inilah penampilan mereka saat menampilkan konten produk mereka.
Kelompok ini menampilkan dalam bentuk PowerPoint, sedangkan ini dalam bentuk gambar-gambar, dan mereka bisa menunjukkan dari gambar tersebut mana unsur-unsur elipsa. Yang ini semua minornya. Terima kasih. Betul, gambar elips. Terima kasih. Sedangkan mereka menampilkan video yang mereka buat dari hasil diskusi. Sedangkan kelompok ini menyampaikan kesimpulan dari argumennya semuanya. Dan ini kelompok yang belajar harus dijadikan lagu. Setelah menampilkan produk-produk yang mereka buat, dan mereka sekarang kembali ke tempat duduknya semula, dan kami pun melakukan evaluasi dan soal-soal. Di sini udah dapat tadi ada 5 cara kalian menampilkan produk-produknya. Ada yang nyanyi, bentuk kata-kata, bentuk gambar, PPT, dan bentuk video. Nah, sekarang kita coba lihat gambar elips ini. Berarti yang ini gambar apa? Boleh yang berani siapa menunjukkan sumbu maya? Aku, Pak. Dari sini ke sini. Oke. Dan mereka menjawab soal-soal yang telah saya bagikan melalui link di grup, dan mereka jawab menggunakan handphone. Maka setelah itu kami pun mengadakan refleksi. Jadi refleksi untuk hari ini cukup menyenangkan karena aku pribadi lebih suka belajar dalam kelompok karena bisa saling berdiskusi dan berbagi pendapat. Menurut saya satu kelompok saya semua memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tetapi kami semua memiliki kemampuan yang satu, yaitu semuanya pandai untuk berbicara. Jadi banyak di antara kami yang menimbulkan argumen-argumen yang berbeda, tapi pada ujung-ujungnya kami tetap memilih satu argumen yang benar dan yang pasti. Jadi untuk hari ini sangat asik. Referensi saya pada kelompok saya sangat senang karena kami bisa akhirnya belajar di kelompok, apalagi karena di kelompok itu kami jadi bertemu semuanya berbeda-beda pun kami, akhirnya kami bisa menyatukan suara kami biar kami semua bisa berteman untuk mengerjakan satu soal itu. Di sini kami saling belajar dan akhirnya kami tahu bahwa kalau belajar itu nggak sesusah itu. Sekian dari saya. Refleksi saya hari ini, saya merasa senang di mana di kelompok tadi kami menyalurkan kata-kata kami, yaitu membuat lagu tentang materi yang tadi, sehingga kami lebih mudah memahami dan juga lebih mengerti, dan kami lebih menyenangi hal tersebut. Terima kasih. Refleksi saya hari ini, pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena dari kelompok kami menjelaskan berbagai gambar dari parabola dan elips tersebut. Jadi kami dapat memahami bagaimana sebenarnya bentuk nyata dari elips dan parabola itu tersebut. Saatnya istirahat kedua. Thank you ya. Sebelum ke sekolah ada sih masalah. Lalu masih kepikiran aku terus, Pak. Takut aku nanti terganggu di ujian ini. Kayak tadi nggak bisa lepas dari pikiranku lagi, Pak. Setelah melihat video saya, ini dia beberapa tanggapan dari guru, orang tua, dan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Manita Brutarigan, saya rekan sejawat dari Pak LG Guru Singa. Setelah memperhatikan video yang dibuat oleh Pak LG, saya merasa bahwa pengelompokan yang dibuat sudah sangat baik. Saya juga merasa tertantang dan ingin mencoba hal yang dibuat oleh Pak LG. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anggreni Burupandia. Saya dari Guru SMA Santa Maria Kabanjahe. Setelah melihat video yang dibuat oleh Bapak Laurentius Guru Singa, saya merasa pembelajaran sangat-sangat luar biasa dan kreatif. Di mana pembelajaran yang dibuat ini sangat membuat siswa menjadi nyaman di kelas, betah di kelas, dan saya juga termotivasi untuk membuat pembelajaran terkait tentang kelompok, yang dimana kelompoknya ada bernyanyi. Dan untuk mata pelajaran kimia, saya akan mengikuti kegiatan pembelajaran yang dibuat oleh Pak LG tersebut. Lalu, perkenalkan, saya Bapak Kos di Kos Milala ini, dan kebetulan Pak LG ini memberikan video ke saya tentang pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran berkelompok. Dan saya pun tertarik dan sudah mencoba mengelompokkan jadwal pikir kebersihan di kos saya. Tampak dan jadwal yang suka menyapu dan mengepel di kos kami di Kos Milala ini adalah sebagai berikut. Yang menyapu ada 2 orang, yang mengepel ada 2 orang juga, menyikat kamar mandi ada 3 orang, membersihkan teras, taman, dan lain sebagainya ada 4 orang. Jadi saya tertarik dan sudah mencobanya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video praktik baik pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran matematika tingkat SMA. Saya Laurentius Guru Singa mengucapkan terima kasih.